Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini banyak sekali yang mempertanyakan terkait P2 dan P3, status TP-nya dan status mendapatkan penempatan. Di sini kami mendapatkan info dari FG PPNS Ibu Hasna yang mengirimkan screenshot foto terkait pengolahan nilai untuk P2 dan P3, penentu lulus dan TP P3K 2022. Nah, inilah yang menjadi sebab kenapa ada P2 dan P3 yang lulus dan sebab kenapa ada P2 dan P3 yang TP atau tidak mendapatkan penempatan. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terupdate dari kami. Baik, kita langsung saja to the point terkait sebab status TP P2 dan P3, fix pengolahan nilai untuk P2 dan P3, penentu lulus dan TP di P3K 2022. Langsung saja Bapak Ibu ya, kita to the point ke informasinya. Sebagaimana kalau kita melihat pengumuman kelulusan di tabel yang admin perlihatkan, di sini jelas sekali untuk status prioritas ada P1 yang keterangannya TP berarti tidak mendapatkan penempatan, dan ada P2 serta P3. Nah, kita fokus di P2 dan P3 Bapak Ibu. Contoh kita lihat di sini untuk P2 ya, ambil sampel yang admin lingkari dengan P3 yang admin lingkari. Kalau kita lihat dari segi nilai antara P2 ini tinggi ya, 490 untuk teknis, manajerialnya 98, kemudian sosial-kulturalnya 98, wawancara 39, total 225 429. Sebenarnya ini masuk dalam kategori nilai yang tinggi Bapak Ibu ya, tapi ternyata setelah keluar pengumuman statusnya berubah menjadi tidak mendapatkan penempatan. Begitu juga dengan P3. Ini kita ambil sampel P3, nilainya tinggi Bapak Ibu ya, 48, 48, 755, 47, 751, 97. Bahkan di sini yang nilai sosiokulturalnya mencapai nilai 97, 751 ya, wawancara 3901, total 723, 357, statusnya TP. Wow. Nah, padahal dari segi nilai sebenarnya ini sangat memungkinkan untuk lulus Bapak Ibu ya. Tapi kenapa justru keterangannya itu muncul keterangan tidak mendapatkan penempatan? Ini yang masih banyak dipertanyakan oleh rekan-rekan guru sekalian, terutama bagi yang masuk dalam kategori pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Baik, di sini admin perlihatkan jawabannya di sini. Di sini adalah rapat ya di Kemendikbud kayaknya kalau tidak salah ini, dan foto ini dikirimkan langsung oleh FG PPNS ya, dalam hal ini Bu Hasna kepada admin, diberikan kepercayaan untuk membahasnya. Kita perbesar sedikit. Di sini tertulis di atas ya, cuman terpotong ya. Di sini tertulis pengolahan nilai untuk pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Nah, misalkan di sini masing-masing sekolah dengan kebutuhan 2 orang guru. Jumlah formasi dibuka 2 formasi, jabatan matematika. Nah, di sini kalau kita lihat pengolahan nilainya seperti ini, kita langsung saja lihat di pengolahan nilai karena gambarnya tidak terlihat semua Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita perhatikan di pengolahan nilainya seperti ini, ada 4 pelamar ini. Yang pertama, keempat pelamar ini sudah diurutkan berdasarkan perankingan nilai. Ada peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, dan peringkat 4 ya. Nah, ini yang peringkat pertama itu masuk dalam kategori yang mendapatkan nilai tertinggi, berarti masuk dalam kategori peringkat tertinggi. Kebetulan di sekolah induknya itu terdapat kebutuhan di sekolahnya. Ada kebutuhan di sekolahnya Bapak Ibu ya. Nah, ada kebutuhan di sekolahnya. Jadi secara otomatis itu formasi akan mengikuti
pemenang ya, formasi akan mengikuti pemenang seperti itu, atau mengisi formasi di sekolah induknya. Nah, kebetulan ada kebutuhan di sekolahnya, maka formasi dipindahkan ke sekolah peringkat tertinggi ini. Seperti itu ya. Kemudian ini yang peringkat kedua sebenarnya dia mendapatkan nilai tertinggi kedua. Nah, cuman persoalannya ini guru P2 atau P3 ini tidak mendapatkan penempatan meskipun mendapatkan peringkingan yaitu peringkat kedua secara nilai, peringkat nomor 2. Namun tidak ada kebutuhan di sekolahnya maupun di sekolah instansinya. Jadi secara otomatis kalau seperti itu maka dia tidak bisa menarik formasi ke sekolah induknya karena di sekolah induknya itu sudah tidak ada lagi kebutuhan. Kemudian di sekolah lain di tempat domisilinya atau di instansinya itu juga sudah tidak ada kebutuhan, sehingga menyebabkan meskipun mendapatkan nilai yang sangat tinggi tetap dianggap tidak mendapatkan penempatan dan tidak lulus, seperti itu ya. Kemudian ini yang peringkat ketiga lulus Bapak Ibu ya. Peringkat yang ketiga lulus ini karena menggantikan peringkat 2 dan terdapat kebutuhan di sekolahnya. Nah, jadi seperti itu ya. Karena di sini peringkat kedua ini tidak terdapat kebutuhan di sekolahnya dan di sekolah lain juga sudah tidak terdapat kebutuhan, maka diambillah pemenang ketiga atau peringkat pas di bawahnya yaitu peringkat ketiga. Peringkat ketiga inilah yang menggantikan peringkat kedua. Karena kenapa peringkat ketiga ini menggantikan peringkat kedua untuk lolos? Karena peringkat ketiga ini terdapat kebutuhan di sekolahnya, sehingga formasi yang ada di sekolah A itu mengikuti sekolah pemenang, itu mengikuti pemenang. Nah, bukan pemenang kedua yang diikuti Bapak Ibu, tapi yang diikuti itu adalah pemenang ketiga. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian peringkat keempat ini kita lihat di sini tidak ada tanda lulus atau tidak ya, tidak. Kenapa? Karena di sekolah D itu ini ya, ada sekolah D. Nah, di sekolah D itu kebetulan kayaknya ini tidak terdapat kebutuhan ya. Terdapat formasi ya. Nah, jadi secara otomatis peringkat keempat ini mengisi formasi di sekolah induknya kalau tidak salah ya, seperti itu. Nah, ini admin agak kurang paham ini yang keempat Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan ini. Admin masih kurang paham ini. Yang admin paham ini yang ketiga, tiga-tiganya ini. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya terkait dengan pengolahan nilai untuk pelamar P2 dan P3. Meskipun mendapatkan peringkat yang tinggi, tapi di sekolah induknya tidak ada kebutuhan, kemudian di sekolah lain juga sudah tidak ada, maka diberlakukanlah pemenang ketiga di bawahnya. Nah, pemenang ketiga inilah nantinya yang akan menggantikan pemenang kedua. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, sekarang bagaimana nasib yang tidak mendapatkan penempatan? Nah, di sini kita bisa lihat info dari FG PPNS. Nah, di sini dikatakan oleh Ibu Hasna ya, beberapa bulan yang lalu ya, ini postingan beliau selalu admin simpan karena berkualitas tentunya. Di sini beliau mengatakan, persiapkan diri Anda untuk perekrutan 2023. Untuk P1, P2, P3 sudah terkunci. Alhamdulillah ya, jadi bagian tidak lulus P3K guru di tahun 2023, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Yang tidak lulus di P3K 2022 siap-siap di P3K 2023. Untuk P1, P2 dan P3 yang tidak lolos itu database-nya sudah terkunci. Nah, di sini dikatakan sudah terkunci. Jadi intinya perbaiki data Dapodik Bapak Ibu. Jika guru SD harus jadi wali kelas sesuai dengan ijazah. Intinya jenis PTK Bapak Ibu. Jenis PTK di Dapodik sesuaikan dengan ijazah terakhir Bapak Ibu. Contoh misalkan ijazah di Dapodik adalah guru PGSD guru kelas, maka jenis PTK-nya adalah guru kelas, bukan guru mapel. Nah, seperti itu informasinya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.